Selama ini kan kita mikirnya sukses itu ya meniti karir, naik jabatan setinggi-tingginya. Tapi gimana kalau generasi yang sekarang ini ngelihatnya beda banget? Oke, mari kita kupas tuntas sebuah fenomena yang cukup mengejutkan di mana para profesional muda justru sengaja menolak promosi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih para pekerja muda yang kita tahu ambisius, berbakat, kok malah secara aktif menolak kesempatan yang dulunya dianggap sebagai puncak impian dalam karir? Apa sebetulnya yang mereka kejar? Coba deh lihat angka ini. Survei global dari Randstad menemukan kalau hampir 4 dari 10 pekerja bakal nolak tawaran promosi. Wow, ini bukan lagi kasus 1-2 orang ya. Ini udah jadi tren yang signifikan dan kita perlu tahu kenapa. Sekarang, mari kita bedah bagian pertama dari investigasi kita. Kita akan lihat alasan-alasan yang sangat praktis dan finansial di balik tren ini. Ya, pada dasarnya ini semua soal hitung-hitungan untung rugi yang dibuat oleh para pekerja muda. Kutipan ini datang dari Yoko Tamura, seorang profesional di Tokyo. Ini menarik banget karena bahkan di Jepang, negara yang identik dengan budaya kerja gila-gilaan dan loyalitas tinggi, pola pikirnya mulai geser. Jabatan mentereng ternyata udah nggak jadi magnet utama lagi. Nah, ini dia yang sering disebut jebakan manajer. Gini deh, banyak karyawan level staff kan dapat uang lembur. Sementara manajer seringkali gajinya tetap alias salaried. Jadi, promosi bisa berarti kerja lebih banyak, tanggung jawab lebih besar, tapi kenaikan gajinya nggak sepadan. Malah kalau dihitung per jam bisa jadi turun. Ujung-ujungnya buat generasi milenial dan Z, hitungannya simpel banget. Mereka nimbang-nimbang, tambahan gaji segini, sepadan nggak ya sama tambahan stres, tekanan, dan waktu pribadi yang bakal hilang? Dan buat banyak dari mereka, jawabannya jelas, nggak sepadan. Oke, kita udah lihat apa yang mereka tolak. Sekarang, mari kita beralih ke apa yang sedang mereka bangun. Generasi baru ini bukan cuma nolak model lama loh. Mereka secara aktif mendefinisikan ulang apa sih artinya sukses dalam berkarir. Riset tentang Gen Alpha, generasi yang sebentar lagi masuk dunia kerja, nunjukin prioritas yang beda banget. Mereka udah lihat generasi sebelumnya burnout, jadi mereka menuntut hal yang berbeda. Mereka nggak lagi ngejar jabatan, tapi kebebasan, balance, kesempatan buat tumbuh, dan yang paling penting, pekerjaan yang sejalan sama nilai-nilai yang mereka pegang. Dan ternyata ini bukan cuma sekedar perasaan atau tren sesaat loh, ada data akademis yang mendukung pergeseran ini. Model riset ini nunjukin alur yang sangat jelas. Saat perusahaan menyediakan work-life balance dan pengembangan karir, kepuasan kerja pasti meningkat. Nah, kepuasan inilah yang jadi pendorong utama keterlibatan karyawan. Jadi ini bukan lagi soal kayaknya ya, ini fakta. Para ahli punya nama keren buat ini, karir protean. Maksudnya apa? Ini adalah jalur karir yang setirnya dipegang penuh sama si individu. Ini adalah jawaban langsung buat jebakan manajer tadi. Sukses itu bukan lagi soal seberapa tinggi jabatanmu di struktur organisasi, tapi soal kepuasan pribadi, fleksibilitas, dan kesehatan mentalmu. Terus, kalau insentif model lama udah nggak mempan lagi, perusahaan harus gimana dong? Yuk kita lihat gimana organisasi harus beradaptasi biar bisa narik dan mempertahankan talenta-talenta terbaik di era sekarang. Jawabannya ada di sini, kepemimpinan yang berpusat pada manusia atau human-centric leadership. Ini bukan cuma soal jadi bos yang baik hati ya, ini adalah sebuah filosofi yang secara strategis menempatkan karyawan sebagai pusat dari segalanya, fokus sama kesejahteraan dan pengembangan mereka. Konsep ini punya 3 pilar utama. Semuanya dimulai dari fokus, yaitu beneran peduli sama kebutuhan karyawan. Dari situ, lanjut ke pemberdayaan, kasih mereka otonomi dan rasa kepemilikan. Dan terakhir, semua itu dibangun di atas fondasi kepercayaan, yaitu menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis, di mana mereka nggak takut buat ambil risiko atau ngasih ide. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma inisiatif biar kelihatan baik aja. Ini adalah strategi bisnis yang cerdas banget. Data dari Gallup membuktikan, perusahaan yang karyawannya sangat terlibat, profitabilitasnya bisa 21% lebih tinggi. Ini adalah hasil nyata yang langsung ngaruh ke bottom line perusahaan. Jadi, apa artinya semua ini? Mari kita tarik benang merahnya dan lihat gimana pergeseran ini membentuk ulang definisi dari ambisi itu sendiri. Dengerin deh kata CEO Randstad ini, benar-benar merangkum semuanya. Sudah waktunya perusahaan ngelihat kemajuan karir itu bukan sebagai satu jalur lurus yang kaku, tapi sesuatu yang lebih personal, yang disesuaikan sama ambisi unik setiap orang.
Nah, ini dia inti pergeserannya. Ambisi itu nggak mati kok, cuma arahnya aja yang berubah. Bukan lagi tentang mendaki ke atas, tapi lebih ke memperluas ke samping, membangun sebuah portofolio skill dan pengalaman yang beragam dan lebih bermakna. Jadi, obrolan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Kalau aturan mainnya udah berubah dan sukses itu bukan lagi cuma soal mencapai puncak, lalu seperti apa sih definisi karir yang sukses dan ideal menurut versi Anda sendiri?